Namaku Sarah. Dahulu, aku mengira pernikahan adalah sebuah pelabuhan teduh tempat aku bisa melabuhkan seluruh sisa hidupku setelah kedua orang tua angkatku tiada. Namun, kenyataan menamparku begitu keras. 5 tahun mendampingi Rian, aku baru menyadari bahwa rumah megah berlantai 2 ini bukanlah sebuah istana, melainkan sebuah neraka jahanam yang perlahan-lahan mengikis harga diriku sebagai seorang manusia. Pagi itu, tubuhku terasa sangat lemas. Kepalaku berdenyut pening, dan rasa mual yang hebat terus-menerus mengocok isi perutku sejak subuh. Aku belum sempat memeriksakan diri ke dokter, namun firasatku mengatakan ada kehidupan baru yang sedang tumbuh di dalam rahimku. Di tengah rasa sakit yang mendera, tidak ada waktu bagiku untuk beristirahat. Sejak pukul 4 pagi, tanganku sudah sibuk berkutat di dapur, mencuci tumpukan baju, dan membersihkan setiap sudut rumah. Bagi keluarga ini, aku bukanlah seorang istri atau menantu. Aku hanyalah seorang babu gratisan yang bisa mereka perintah dan caci maki sesuka hati. "Sarah, budak ya kamu, sini!" Suara lengkingan melengking itu memecah keheningan ruang tengah. Itu suara Bu Widya, ibu mertuaku. Jantungku seketika berdegup kencang, memompa rasa cemas yang teramat sangat. Dengan tangan yang masih basah dan gemetar, aku bergegas menghampirinya. Beliau sedang duduk bersila di sofa beludru mewah sambil menikmati secangkir kopi hitam pekat buatanku. Di sampingnya, Siska, adik iparku, sedang asyik memainkan ponsel mahalnya sambil sesekali melirikku dengan tatapan jijik. "Ada apa, Ibu?" Tanyaku selembut mungkin, sambil menundukkan kepala. Aku bahkan tidak berani menatap langsung sepasang mata yang selalu memancarkan kebencian itu. Bu Widya tidak langsung menjawab. Beliau justru menyesap kopinya perlahan, lalu dengan sengaja menjatuhkan cangkir porselen itu ke atas lantai marmer yang baru saja selesai kupel hingga mengilat. Prang! Cangkir itu pecah berkeping-keping. Cairan hitam pekat dan ampas kopi seketika melebar, mengotori lantai putih bersih di bawahnya. "Ups, tumpah," ucap Bu Widya dengan nada mengejek yang sangat kentara. Beliau lalu menunjuk genangan kopi itu dengan ujung kakinya. "Lantai kok masih kotor begini? Kamu becus kerja tidak sih? Mata kamu ditaruh di mana, Sarah? Pel ulang sekarang sampai mengilat. Kalau masih ada noda sedikit saja, jangan harap kamu bisa menyentuh nasi hari ini." Air mataku merebak di pelupuk mata. Dadaku sesak menahan amarah dan rasa hina yang luar biasa. "Tapi Ibu, saya baru saja selesai mengepel seluruh ruangan ini. Tubuh saya juga sedang kurang sehat." "Halah, alasan saja kamu. Dasar perempuan kampung malas." Siska menyambar dengan ketus, tanpa mengalihkan pandangan dari layar ponselnya. "Kak Rian itu sudah capek-capek kerja, cari uang buat menghidupi kamu yang sebatang kara dan miskin ini. Harusnya kamu tahu diri. Kerja begitu saja pakai mengeluh. Beruntung kamu dipungut jadi istri sama Kak Rian. Kalau tidak, mungkin kamu sudah jadi gelandangan di jalanan." Kata-kata Siska bagaikan sembilu yang mengiris-iris hatiku. Aku meremas ujung dasterku yang sudah usang. Ya Tuhan, sedalam ini mereka memandang rendah diriku? Hanya karena aku seorang anak yatim piatu dari kampung yang tidak punya latar belakang keluarga kaya? Aku menelan seluruh harga diriku bulat-bulat, berlutut di atas lantai yang dingin, dan mulai memunguti pecahan porselen itu satu persatu dengan tangan telanjang. Rasa perih sempat menyengat jemariku saat sebuah pecahan tajam menggores kulitku hingga berdarah. Namun rasa perih di hatiku jauh lebih mendominasi. Tepat saat aku sedang mengusap lantai dengan kain lap, pintu depan terbuka. Rian, suamiku, melangkah masuk. Dia baru saja kembali dari kantor. Beberapa minggu lalu, Rian mendapatkan promosi jabatan yang cukup tinggi di tempatnya bekerja, sebuah perusahaan raksasa bernama Baskoro Group. Sejak posisi dan pendapatannya melonjak, sikapnya berubah drastis. Rian yang dulu lemah lembut dan penuh perhatian kini telah menjelma menjadi sosok pria asing yang angkuh, sombong, dan sangat dingin. "Rian, kamu lihat sendiri kan bagaimana kelakuan istrimu ini." Bu Widya langsung mengadu dengan nada yang dibuat-buat sedih begitu melihat putranya datang. "Ibu cuma minta dia membersihkan lantai dengan benar, tapi dia malah membentak ibu dan mengeluh sakit. Dia menganggap ibu ini seperti musuhnya."
Rian menghentikan langkahnya. Tatapannya yang tajam dan penuh kilat amarah langsung tertuju padaku yang masih bersimpuh di lantai. Tanpa bertanya sepatah kata pun untuk mendengar penjelasanku, dia melangkah mendekat. Plak! Sebuah amplop coklat tebal yang berada di tangannya dilemparkan dengan kasar, tepat mengenai wajahku sebelum akhirnya jatuh berserakan di atas genangan kopi. Kamu itu cuma perempuan kampung yang beruntung aku nikahi. Jangan pernah bikin ibu kesal. Bentak Rian, suaranya menggelegar memenuhi ruangan. Semenjak aku naik jabatan, harusnya kamu itu makin becus mengurus rumah dan melayani ibuku dengan baik. Bukan malah bertingkah melonjak seperti ini. Ingat Sarah, tanpa uangku, kamu itu sama sekali bukan apa-apa. Amplop yang dilemparkannya ternyata adalah amplop belanjaan bulanan yang sudah kosong. Sengaja dia bawa pulang hanya untuk dijadikan alat untuk merendahkanku. Aku terpaku, memegangi pipiku yang terasa panas dan perih akibat hantaman amplop tersebut. Di depanku, suamiku sendiri menatapku, seolah-olah aku adalah sebongkah sampah yang menjijikkan. Sementara di sudut ruangan, Bu Widya dan Siska tersenyum puas, menikmati pemandangan saat aku dihancurkan tanpa sisa. Aku memejamkan mata rapat-rapat, membiarkan air mata kepedihan mengalir deras membasahi pipiku, bercampur dengan sisa-sisa debu di lantai. Hatiku hancur berkeping-keping, jauh lebih hancur daripada cangkir porselen yang berserakan di hadapanku. Di dalam keheningan dan rasa sakit yang mendalam itu, tanganku perlahan bergerak menyentuh perut bawahku. Di sana, ada sebuah rahasia kecil yang belum mereka ketahui. Demi anak ini, aku harus bertahan. Namun di dalam lubuk hatiku yang paling dalam, sebuah sumpah mulai terukir dengan sangat jelas. Suatu hari nanti, aku bersumpah akan membuat mereka semua membayar setiap tetes air mata. Rasa panas di pipiku akibat hantaman amplop kosong kemarin memang telah memudar, namun luka di lubuk hatiku justru semakin menganga dan bernanah. Pagi ini, atmosfer di dalam rumah terasa jauh lebih mencekam dari biasanya. Aku sengaja mengurung diri di dapur, mengabaikan rasa mual yang terus-menerus mengocok isi perutku akibat kehamilan yang masih kurahasiakan ini. Aku terpaksa menelan sebutir obat penurun panas curian dari kotak P3K hanya agar tubuhku tidak tumbang sebelum tugas-tugas rumah tangga ini selesai. Saat aku sedang mencuci piring dengan sisa-sisa tenaga yang kumiliki, suara langkah kaki yang tergesa-gesa mendekat. Belum sempat aku menoleh, sepasang tangan dengan kasar menarik pundakku, hingga tubuhku berputar dan membentur tepian wastafel yang keras. Aku meringis kesakitan, memegangi pinggangku. Di sini kamu rupanya, dasar perempuan lamban. Bu Widya, ibu mertuaku, berdiri berkacak pinggang dengan mata yang melotot lebar. Di belakangnya, Rian dan Siska mengekor dengan raut wajah yang sama-sama dipenuhi ambisi yang mengerikan. Rian melangkah maju, lalu melemparkan selembar kertas bermaterai ke atas meja makan. Sarah, tidak usah banyak basa-basi. Tanda tangani surat kuasa ini sekarang juga. Perintahnya dengan nada mutlak, tanpa ada celah untuk bantahan. Aku mengerutkan kening, mendekati meja dengan perasaan was-was. Mataku menyapu baris demi baris tulisan di atas kertas tersebut. Seketika itu juga, pasokan oksigen di sekitarku seolah merosot tajam. Jantungku mencelos. Surat pengalihan hak milik tanah? Rian, apa-apaan ini? Tanyaku dengan suara yang bergetar hebat. Apa-apaan bagaimana? Kamu itu punya telinga digunakan. Siska menyambar dengan nada ketus dan manja. Aku sudah bilang kan kalau bulan depan aku mau buka butik mewah di pusat kota, modal yang dikasih Kak Rian itu masih kurang. Satu-satunya cara ya cuman menjual tanah warisan orang tua angkatmu yang di kampung itu. Tanah tidak seberapa saja kok didekap terus seperti harta karun. Tidak. Kalimat itu meluncur begitu saja dari mulutku, lebih cepat dari yang sempat kupikirkan. Aku menggelengkan kepala dengan tegas, sambil mendekap dadaku yang bergemuruh. Aku tidak akan pernah menjual tanah itu. Itu adalah satu-satunya peninggalan almarhum bapak dan ibu angkatku. Rumah masa kecilku ada di sana, Rian. Mereka yang merawatku sejak bayi setelah aku dibuang di pinggir jalan. Hanya itu kenangan yang kupunya. Brak.
Rian menghantam meja makan dengan kepalan tangannya begitu keras hingga vas bunga di atasnya bergetar dan jatuh berdenting. Aku tersentak mundur, menyilangkan tangan di depan perutku secara refleks untuk melindungi janin di dalam rahimku. "Jangan membangkang, Sarah," bentak Rian, wajahnya memerah padam, dipenuhi urat-urat yang menegang. "Kamu harus tahu diri, sejak aku naik jabatan jadi manajer di Baskoro Group, harga diriku dipertaruhkan. Adikku butuh modal untuk masa depannya, dan kamu sebagai istri harusnya berkorban untuk keluargaku. Tanah itu tidak ada gunanya dibiarkan kosong dan bersemak di kampung sana." "Tapi itu hak pribadiku, Rian. Itu bukan harta Gonogini, itu warisan." Air mataku akhirnya luruh juga, membasahi pipi yang mulai tirus. "Kenapa kalian begitu tega? Selama 5 tahun ini aku sudah menyerahkan seluruh hidupku untuk menjadi pelayan di rumah ini. Aku tidak pernah meminta baju baru, tidak pernah meminta perhiasan, bahkan uang belanja yang kamu beri selalu kau potong. Sekarang, kalian mau merampas satu-satunya harga diriku yang tersisa?" Bu Widya maju selangkah, senyum sinis terukir di wajah keriputnya yang dipenuhi bedak tebal. Beliau menatapku dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan pandangan yang teramat merendahkan. "Pelayan? Heh, kaca di kamarmu masih ada, Sarah? Kamu itu memang pantasnya jadi pelayan. Jangan berlagak seperti nyonya besar yang punya hak suara di rumah ini. Kamu itu sebatang kara, miskin, tidak punya keluarga, atau sandaran hukum yang bisa membelahmu. Kalau bukan karena anakku yang bodoh ini kasihan padamu, kamu sudah membusuk di kolong jembatan." "Ibu benar." Rian menimpali, suaranya kini berubah menjadi dingin dan datar, seolah dia sedang berbicara dengan musuh besarnya, bukan dengan wanita yang pernah dia janjikan kebahagiaan di depan penghulu. Dia melangkah mendekat, mengikis jarak di antara kami, lalu berbisik tepat di depan wajahku dengan tatapan mata yang begitu kejam. "Dengar baik-baik, Sarah. Aku tidak butuh istri pembangkang yang egois dan tidak berguna seperti kamu. Pilihannya cuma 2. Kamu tanda tangani surat pengalihan tanah ini sekarang, atau hari ini juga aku akan menjatuhkan talak cerai padamu dan mengusirmu dari rumah ini tanpa membawa sepeser uang pun." Kata-kata Rian bagaikan petir yang menyambar di siang bolong. Dadaku rasanya seperti dihantam godam yang sangat besar, hingga hancur berkeping-keping. "Cerai?" Dia mengancamku dengan perceraian di saat aku sedang mengandung darah dagingnya. Pria yang dulu berlutut memohon cintaku, kini mengancam akan membuangku ke jalanan hanya demi memuaskan ketamakan ibu dan adiknya. Aku menatap Rian dengan pandangan tidak percaya. Rasa sedih yang teramat dalam perlahan-lahan menguap, digantikan oleh rasa dingin yang membeku di dalam dadaku. Aku mengepalkan jemariku, hingga kuku-kuku memutih dan menembus kulit telapak tanganku. Di dalam keputusasaan yang mencekik ini, setitik api kemarahan yang murni mulai tersulut di dalam jiwaku. Mereka mengira aku lemah karena aku diam. Mereka mengira bisa menginjak-injakku karena aku tidak punya siapa-siapa. "Aku butuh waktu untuk berpikir," ucapku lirih. Sengaja merendahkan nada suaraku dan menunduk dalam-dalam agar mereka tidak bisa melihat kilatan benci yang mulai menyala di sepasang mataku. Bu Widya mendengus kencang, sementara Siska mencibir penuh kemenangan. "Jangan lama-lama, besok surat itu harus sudah ditandatangani, atau koper-kopermu akan menyambutmu di depan pagar." Ancam Rian sebelum akhirnya membalikkan badan dan melenggang pergi diikuti oleh ibu dan adiknya yang tertawa puas. Begitu bayangan mereka menghilang, aku merosot terduduk di lantai dapur yang dingin. Aku mendekap perutku erat-erat. Air mataku mengalir tanpa suara, namun kali ini bukan karena meratapi nasib. Aku bersumpah demi nyawa anak yang ada di dalam kandunganku ini, aku tidak akan pernah membiarkan sepeser pun harta peninggalan orang tua angkatku jatuh ke tangan monster-monster tamak ini. Jika pernikahan, suasana aula yang tadinya riuh rendah oleh tawa mengejek Aris mendadak senyap. Keheningan itu terjadi begitu cepat, seolah-olah seseorang baru saja menekan tombol mute pada seluruh ruangan. Aris, yang masih berdiri goyah di atas kursi dengan gelas wine yang bergoyang di tangannya, mendadak menghentikan tawa gila-gilanya.
Tatapan matanya yang sayu akibat alkohol langsung melebar, menatap lurus ke arah pintu masuk aula restoran. Pintu ganda berbahan kayu jati berukir, itu terbuka lebar. Dua orang pria berbadan tegap dengan setelan jas hitam legam melangkah masuk terlebih dahulu, membukakan jalan bagi sesosok pria paruh baya yang berjalan dengan langkah kaki yang begitu berwibawa. Pria itu mengenakan setelan jas abu-abu gelap rancangan desainer ternama, dengan jam tangan mewah yang berkilat samar di bawah lampu kristal restoran. Wajahnya tegas, dengan rahang kokoh dan sepasang mata tajam yang sanggup mengintimidasi siapa saja yang berani menatapnya. Dia adalah Pak Bramantyo, CEO baru dari perusahaan tempat Aris bekerja, sosok legendaris di dunia korporat yang terkenal bertangan dingin, tidak kenal ampun, dan baru saja mengambil alih kepemimpinan perusahaan setelah krisis bulan lalu. Kehadirannya yang sama sekali tidak diduga malam ini langsung membuat seluruh staf kantor membeku di tempat. Melihat sosok paling berkuasa di perusahaannya datang, Aris langsung panik setengah mati. Dengan gerakan yang kikuk dan hampir membuatnya terjatuh, dia buru-buru turun dari atas kursi. Gelas wine di tangannya diletakkan begitu saja di atas meja, hingga isinya sedikit tumpah. Dia mengusap jasnya yang sedikit kusut, mencoba mengembalikan sisa-sisa harga dirinya yang tercecer, lalu melangkah tergesa-gesa menghampiri Pak Bramantyo, dengan senyum yang dipaksakan selebar mungkin. Pak Bramantyo, sungguh sebuah kehormatan luar biasa Bapak sudi menghadiri acara kecil kami malam ini. Suara Aris bergetar, syarat akan nada menjilat yang menjijikkan. Dia langsung mengulurkan tangan kanannya, membungkukkan badannya hampir 90 derajat demi mendapatkan perhatian sang bos besar. Di sampingnya, Lisa tidak mau kalah. Wanita itu langsung merapikan belahan gaun merahnya, memasang senyum paling manis yang dia miliki, dan ikut merapat ke sisi Aris. Selamat malam Pak Bram. Saya Lisa, asisten senior dari divisi pemasaran. Kami sangat mengagumi kepemimpinan Bapak. Namun, Pak Bramantyo sama sekali tidak berhenti. Langkah kakinya yang konstan dan berat terus terdengar di atas lantai marmer. Dia bahkan tidak melirik sedikit pun pada uluran tangan Aris yang menggantung di udara. Jabat tangan Aris diabaikan begitu saja di depan seluruh karyawan yang menyaksikan dengan napas tertahan. Wajah Aris seketika memerah, antara malu yang luar biasa dan rasa bingung yang amat sangat. Pak Bram, cicit Aris, mencoba memanggil kembali dengan suara yang mengecil. Sepasang mata tajam Pak Bramantyo menyapu seluruh ruangan. Pandangannya sempat tertuju pada kursi yang baru saja dipijak Aris, lalu beralih pada noda wine yang tumpah di meja, dan akhirnya sepasang mata elang itu mengunci sasarannya. Dia menatap lurus ke arahku. Menatapku yang masih berdiri di sudut ruangan yang gelap, dengan gaun moka yang basah kuyup akibat ulah Lisa. Aku tidak bergerak. Aku hanya membalas tatapannya dengan sebuah anggukan kecil yang sangat samar. Sebuah kode rahasia yang hanya dimengerti oleh kami berdua. Melihat arah pandangan sang CEO, Aris dengan bodohnya mengira Pak Bramantyo merasa terganggu dengan keberadaanku yang berantakan. Dengan nada suara yang sengaja dikeras-keraskan agar terdengar tegas, Aris langsung menunjukku. Pak Bram, mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Abaikan saja wanita udik di pojokan itu. Dia salah masuk tempat, Pak. Nggak tahu malu, datang ke acara formal dengan baju pelayan seperti itu. Saya akan menyuruh keamanan untuk mengusirnya sekarang juga. Mendengar kalimat kasar yang keluar dari mulut Aris, aku melihat kilatan amarah yang sangat pekat melintas di mata Pak Bramantyo. Rahangnya mengeras, dan aura di sekelilingnya mendadak berubah menjadi sangat dingin dan mencekam. Pak Bramantyo membalikkan tubuhnya perlahan, menatap Aris dengan tatapan mata yang seolah-olah siap menguliti suamiku hidup-hidup. Suaranya terdengar berat dan bergema di dalam aula yang sunyi itu saat dia berucap. Kamu bilang, dia salah masuk tempat, Aris? Aris menelan ludahnya dengan susah payah. Mendadak merasa atmosfer di sekitarnya menjadi sangat mencekik. Iya, Pak Bram. Dia tidak level berada di sini bersama kita. Tutup mulutmu, potong Pak Bramantyo dengan nada suara yang rendah namun syarat akan penekanan yang mematikan. Kalimat itu sukses membuat Aris tersentak mundur satu langkah dengan wajah pucat pasi.
Pak Bramantio tidak memedulikan Aris lagi. Di depan mata puluhan staf yang menahan napas, sang CEO berjalan tegap melintasi aula, menuju ke arah tempatku berdiri di sudut ruangan yang remang-remang. Dan apa yang dilakukannya berikutnya? Sukses membuat seluruh orang di dalam ruangan itu membelalakkan mata karena syok yang luar biasa. Setiap ketukan pantofel Pak Bramantio di atas lantai marmer seolah berdentang di dalam dadaku. Ruangan itu kini begitu sunyi, sampai-sampai suara napas Aris yang memburu karena gugup bisa terdengar jelas dari tempatku berdiri. Puluhan pasang mata mengikuti arah langkah sang CEO dengan pandangan penuh tanya. Mereka semua menunggu, mengira Pak Bramantio sendiri yang akan mengusir wanita udik ini keluar dari restoran mewah mereka. Namun, langkah kaki itu berhenti tepat 1 meter di hadapanku. Aku menegakkan bahu, tidak lagi menunduk. Di depan semua orang yang beberapa menit lalu menertawakanku, Pak Bramantio, pria yang ditakuti seluruh jajaran direksi perusahaan, perlahan menundukkan kepalanya dalam-dalam. Sebuah bungkukan hormat yang sangat formal, yang hanya diberikan kepada orang dengan kasta tertinggi. Maafkan kelalaian saya, Bu Rania. Saya terlambat datang dan membiarkan Anda menerima perlakuan tidak beradab seperti ini. Ucap Pak Bramantio dengan suara lantang yang menggema ke setiap sudut aula. Deg, hening. Suasana mendadak seperti membeku. Aku bisa mendengar suara tarikan napas syok yang serempak dari meja-meja di depan kami. Di posisinya, Aris mematung. Matanya melotot hampir keluar, dan mulutnya sedikit terbuka. Dia menatapku, lalu menatap Pak Bramantio, lalu kembali menatapku dengan ekspresi wajah yang tampak begitu konyol. Tawanya yang tersisa akibat sisa alkohol menguap tak berbekas, digantikan oleh gelombang kebingungan yang luar biasa. Pak Bram... Aris melangkah maju dengan lutut yang tampak gemetar. Dia tertawa gundah, mencoba mencairkan suasana yang mendadak mencekam. Bapak pasti sedang bercanda, kan? Dia ini Rania, Pak, istri saya. Dia cuma perempuan rumahan yang gak tahu apa-apa. Bapak salah orang, Pak. Mana mungkin Bapak harus membungkuk pada wanita udik seperti dia? Pak Bramantio membalikkan tubuhnya dengan perlahan. Tatapan matanya yang tadi hangat dan penuh rasa bersalah padaku, seketika berubah menjadi sedingin es saat mengunci wajah Aris. Aura kepemimpinannya yang menonjol membuat Aris langsung bungkam, menelan kembali kata-kata hinaan yang hendak diucapkannya. Salah orang, kamu bilang? Suara Pak Bramantio terdengar begitu tenang, namun justru ketenangan itulah yang membuatnya terdengar sangat mematikan. Aris, sepertinya jabatan baru sebagai manajer regional sudah membuat otakmu tidak berfungsi dengan baik. Pak Bramantio melangkah kembali ke tengah aula, memberi isyarat kepada salah satu asistennya untuk maju. Sang asisten dengan sigap membuka sebuah map kulit hitam yang dibawanya, lalu mengeluarkan selembar dokumen tebal berlogo resmi perusahaan, berlapis hologram emas. Semua orang di sini tahu bahwa bulan lalu perusahaan kita hampir dinyatakan pailit akibat krisis keuangan. Pak Bramantio memulai pengumumannya. Suaranya menggelegar penuh wibawa. Dan kalian semua juga tahu, ada satu konsorsium besar yang menyuntikkan dana segar sebesar 50 miliar rupiah untuk menyelamatkan nasib pekerjaan kalian semua malam ini. Para karyawan saling berpandangan, mengangguk setuju. Mereka semua tahu cerita tentang investor misterius itu, yang membeli saham mayoritas tunggal perusahaan dalam waktu semalam. Tapi yang kalian tidak tahu. Pak Bramantio sengaja menggantung kalimatnya. Tatapannya menyapu seluruh ruangan sebelum akhirnya menunjuk tepat ke arahku. Adalah bahwa pemilik modal tunggal, pemegang saham mayoritas mutlak sebesar 80% dari perusahaan ini, adalah wanita yang baru saja kamu permalukan, dan kamu tawarkan untuk ditukar dengan barang bekas. Dialah Ibu Rania, pemilik asli dari perusahaan tempatmu mencari makan. Aris, bagaikan disambar petir di siang bolong. Wajah Aris seketika berubah pucat pasi, seputih kertas. Seluruh darah di tubuhnya seolah merosot ke kaki dalam sekejap. Dia melangkah mundur hingga menabrak meja makan, membuat beberapa gelas kristal berdenting nyaring. Napasnya tersengal-sengal, matanya menatapku dengan tatapan kosong yang syarat akan rasa syok yang teramat pekat. Di sampingnya, Lisa tak kalah mengenaskan. Wajah wanita ular itu tampak pias.
Tangannya yang tadi bergelayut manja di lengan Aris langsung terlepas begitu saja. Gelas kosong yang dipegangnya tergelincir dari jemarinya yang mendadak lemas, jatuh dan hancur berkeping-keping di atas lantai marmer. Persis seperti hancurnya masa depan mereka berdua malam ini. Aku melangkah keluar dari sudut yang remang-remang, berjalan dengan anggun melewati Pak Bramantyo. Aku menatap lurus ke arah suamiku yang kini tampak begitu kecil, kurus, dan tak berdaya. "Bagaimana, Aris?" Tanyaku dengan nada suara yang sangat tenang, namun menusuk. "Masih mau melanjutkan lelangnya? Berapa harga yang pantas untuk pemilik perusahaanmu ini?" Malam itu, langit di atas kota seolah ikut merasakan kepedihan yang mendera jiwaku. Guntur menggelegar bersahutan, membelah kegelapan, disusul oleh curahan hujan lebat yang menghantam atap rumah dengan sangat brutal. Di dalam rumah yang semula kuharapkan menjadi surga, badai yang jauh lebih mengerikan sedang menghancurkan sisa-sisa hidupku tanpa ampun. Aku sedang terduduk di sudut kamar, mencoba mengumpulkan robekan-robekan buku harian almarhum orang tua angkatku dengan tangan yang gemetar. Tiba-tiba, pintu kamar didobrak dengan sangat keras hingga menghantam dinding. Rian berdiri di ambang pintu dengan wajah yang menyerupai iblis. Di belakangnya, Bu Widya berkacak pinggang sambil tersenyum sinis, sementara Siska memegang sebuah koper tua milikku yang sudah berdebu. "Keluar kamu dari rumah ini, Sarah," bentak Rian. Suaranya menggelegar, beradu dengan suara petir di luar. Dia melangkah maju, mencengkeram lengan atas jeruji tanganku, dan menyeret tubuhku secara paksa ke arah ruang tamu. Aku menjerit kesakitan, berusaha menahan tubuhku pada tepi tempat tidur. Namun tenaganya jauh lebih kuat. "Rian, lepaskan! Sakit, Rian! Ini malam hari dan di luar sedang hujan badai. Kamu mau mengusirku kemana?" Jeritku histeris, air mata keputusasaan mengalir deras membasahi pipiku yang kian tirus. "Aku tidak peduli kamu mau mati di jalanan sekalipun. Rumah ini dibeli dengan uangku, hasil keringatku sebagai manajer di Baskoro Group. Perempuan murahan dan pembangkang sepertimu tidak berhak menginjakkan kaki di lantai marmerku," teriak Rian tanpa belas kasihan. Dia menghempaskan tubuhku ke lantai ruang tamu yang dingin. Bu Widya melangkah maju, menendang koper tua kosong yang dibawa Siska tepat ke arah wajahku. Brak! Koper itu mendarat tepat di samping kepalaku. "Bawa barang-barang sampahmu ini dan pergi. Kami tidak sudi memberi makan perempuan yang sudah menjual dirinya pada aki-aki kaya demi kartu nama berlapis emas." Caci Bu Widya penuh kemenangan. "Kamu menolak menyerahkan sertifikat tanah kampungmu, kan? Bagus. Sekarang silakan kamu makan tanah itu di jalanan." "Ibu Rian, tolong dengarkan aku dulu." Pikiranku berkecamuk. Rasa sakit fisik di lenganku tidak sebanding dengan rasa takut yang menjalar di rahimku. Di bawah tekanan yang begitu hebat, dinding pertahananku runtuh. Aku terpaksa menurunkan egoku, bersimpuh di depan kaki Rian, meremas ujung celana kainnya dengan sangat erat. "Rian, aku mohon jangan usir aku malam ini. Kalau bukan karena aku, tolong pikirkan anak ini, Rian. Aku sedang hamil. Di dalam perutku ada anakmu, darah dagingmu sendiri." Tangisku pecah, berteriak di tengah keputusasaan yang mencekik leher. Aku berharap secercah naluri keayahannya akan muncul dan menghentikan kegilaan ini. Namun harapanku menguap menjadi abu. Rian tertegun sejenak, namun sedetik kemudian, Bu Widya tertawa terbahak-bahak, sebuah tawa melengking yang sangat keji. "Hamil? Hahaha, Rian jangan percaya. Anak siapa yang dia kandung?" Tuduh Bu Widya memprovokasi dengan mata yang berkilat licik. "Jangan-jangan itu anak haram dari aki-aki kayak pemilik kartu nama itu. Dia mau menjebakmu agar kamu membiayai anak hasil perzinahannya." Mendengar kata-kata ibunya, wajah Rian kembali menggelap. Matanya dipenuhi oleh ego laki-laki yang terluka akibat hasutan keji. Dia menatapku dengan pandangan yang paling menjijikkan yang pernah kulihat sepanjang hidupku. "Benar kata ibu, anakku? Sumpah demi apapun, aku tidak sudi mengakui anak dari rahim perempuan murahan seperti kamu," ucap Rian dengan suara yang teramat dingin. Tanpa ragu sedikit pun, dia mengangkat kakinya dan menyepak tanganku yang meremas celananya hingga terlepas. Dia menjambak kerah daster usangku,
menyeret tubuhku keluar melewati pintu depan dan mendorongku hingga aku terjatuh di atas pelataran teras yang basah. Brak! Pintu gerbang besi rumah ditutup dan dikunci dari dalam oleh Siska yang menatapku dengan senyum mengejek melalui celah jendela. "Pergi kamu, sampah!" Teriak Rian dari balik pagar sebelum mematikan lampu teras, meninggalkan aku dalam kegelapan total di bawah guyuran hujan yang sangat deras. Air hujan seketika mengguyur seluruh tubuhku, menusuk kulitku hingga ke tulang dengan rasa dingin yang luar biasa. Aku merangkak di atas aspal yang basah, mendekap perut bawahku dengan kedua tangan. Air mataku menyatu dengan air hujan yang mengalir di wajahku. Rasa mual, pusing, dan kram hebat di perut membuat pandanganku perlahan mengabur. Tubuhku sudah mencapai batasnya. Aku berjalan tertati-tati di pinggir jalan raya yang sepi, mencari tempat berteduh, hingga akhirnya kakiku tak sanggup lagi menopang berat badanku. Aku ambruk, pingsan di pinggir jalan di bawah guyuran badai. Dalam kegelapan yang perlahan menelan kesadaranku, aku samar-samar mendengar suara decitan ban mobil yang mengerem mendadak. Sorot lampu putih yang sangat terang membelah malam, menyinari tubuhku yang menggigil. Sebuah mobil hitam mewah yang sangat panjang berhenti tepat di sampingku. Beberapa orang pria berjas hitam bergegas turun memegang payung besar, diikuti oleh seorang pria tua yang wajahnya dipenuhi rasa panik dan air mata. Pria itu berlutut di tanah yang becek, mengangkat tubuhku yang tak berdaya ke dalam pelukannya. "Sarah, ya Tuhan, Clarissa anakku. Pengawal, cepat bawa dia ke rumah sakit terbaik sekarang juga. Cepat!" Suara serak penuh wibawa itu berteriak histeris di telingaku sebelum semuanya benar-benar berubah menjadi hitam pekat. Itu adalah suara Pak Baskoro. Dan malam itu, di tengah badai yang paling dingin, takdirku yang sesungguhnya baru saja dimulai. Bau menyengat cairan antiseptik dan gemuruh pelan mesin penghangat ruangan adalah hal pertama yang menyapa kesadaranku. Perlahan, kupaksakan kelopak mataku yang terasa seberat bongkahan batu untuk terbuka. Langit-langit putih bersih dengan lampu pendar yang redup dan nyaman berangsur-angsur tampak jelas. Aku tidak lagi berada di atas aspal yang dingin. Aku berbaring di atas ranjang empuk dengan selimut katun tebal berlapis-lapis yang membungkus tubuhku yang sempat mati rasa. Secara refleks, tangan kananku langsung bergerak menyentuh perut bawahku. Jantungku berpacu liar digerogoti ketakutan yang teramat sangat. Anakku. Bagaimana dengan anakku? Tenang, nak. Anakmu selamat. Dia kuat, sama sepertimu. Sebuah suara serak yang berat namun syarat akan kehangatan terdengar dari sisi kananku. Aku menoleh dengan cepat. Di sana, duduk di atas kursi lengan yang mewah adalah Pak Baskoro. Pria tua yang kutolong di pasar itu kini tidak lagi mengenakan kemeja batik sederhana. Beliau memakai setelan jas formal yang sangat rapi, namun gurat kesedihan dan kelelahan yang mendalam tercetak jelas di wajah senjanya. Matanya yang merah dan sembab menatapku dengan tatapan yang begitu lembut, seolah aku adalah permata paling berharga di dunia yang takut pecah jika disentuh. "Bapak." "Pak Baskoro." Suaraku keluar bagai bisikan lirih. Tenggorokanku terasa sangat kering dan perih. Pria tua itu bangkit berdiri, melangkah mendekat lalu dengan sangat hati-hati menggenggam jemariku yang terpasang selang infus. Air mata tiba-tiba meluncur bebas melewati pipinya yang berkerut. "Jangan panggil Bapak, Clarissa. Panggil aku Ayah," ucapnya dengan suara yang bergetar hebat, menahan guncangan emosi yang luar biasa. Aku tertegun, mencoba menarik tanganku karena bingung. Namun beliau menahannya dengan lembut, sembari beralih mengambil sebuah map kulit berwarna hitam dari atas meja nakas. Beliau membukanya dan memperlihatkan selembar kertas resmi laboratorium kepadaku. "Ayah tidak gila, Sarah. Sejak pertemuan kita di pasar, Ayah tidak bisa tidur. Wajahmu adalah bayangan hidup dari almarhumah ibumu. Ayah memerintahkan orang untuk menyelidiki masa lalumu, mencari tahu siapa yang membawamu ke kampung itu 22 tahun lalu setelah kamu diculik dari rumah sakit saat bayi. Dan ini..." Beliau menunjuk baris paling bawah kertas tersebut dengan jari yang gemetar. "Hasil tes DNA, akurasi 99,99%.
Kamu adalah Clarissa Baskoro, putri kandungku yang selama 22 tahun ini kucari tanpa lelah hingga rambutku memutih. Duniaku seakan berputar mendengar penjelasan itu. Aku, anak kampung yang sebatang kara, yang selama 5 tahun ini dihina sebagai sampah dan babu miskin oleh keluarga Rian, ternyata adalah putri kandung dari seorang miliarder pemilik Baskoro Group. Air mataku menetes tanpa bisa kubendung. Rasa haru, tidak percaya, dan kepedihan yang teramat sangat berbaur menjadi satu, menyumbat dadaku hingga sesak. Tuhan. Jadi pelabuhan yang kucari selama ini tidak pernah ada di rumah Rian, melainkan di sini, di dalam dekapan pria tua yang memiliki separuh darah yang mengalir di tubuhku. Maafkan ayah, nak. Pak Baskoro memeluk tubuhku yang bergetar hebat. Beliau menangis tersedu-sedu di bahuku. Ayah terlambat menemukanmu. Ayah sudah tahu semuanya tentang bagaimana bajingan bernama Rian itu dan keluarganya memperlakukanmu. Ayah tahu mereka mengusirmu di tengah badai saat kamu mengandung cucu ayah. Mereka akan membayar setiap tetes air matamu, Clarissa. Ayah akan hancurkan mereka sampai ke akar-akarnya. Mendengar nama Rian disebut, kehangatan yang baru saja merayap di hatiku seketika menguap, digantikan oleh hawa dingin yang membekukan jiwa. Bayangan wajah Rian saat menjambak rambutku, tawa melengking Bu Widya yang menyebut anakku anak haram, serta wajah licik Siska yang mengunci pintu gerbang di bawah guyuran hujan badai, berputar kembali di benakku bagai proyektor neraka. Aku perlahan melepaskan pelukan ayah. Kutatap sepasang mata tua yang kini dipenuhi kobaran api perlindungan itu. Air mataku mengering, digantikan oleh sorot mata yang tajam, dingin, dan penuh dengan kalkulasi dendam yang matang. Tidak, ayah, ujarku. Suaranya kini terdengar begitu tenang, namun sanggup membuat bulu kuduk merinding. Jangan hancurkan mereka sekarang. Itu terlalu mudah bagi mereka. Ayah mengernyitkan kening, tampak terkejut dengan perubahan drastis dari nadaku. Mereka mengira aku ini sampah yang tidak punya sandaran. Mereka mengira Rian adalah raja hanya karena dia menjadi manajer di perusahaan milik ayah. Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman penuh belas kasihan yang mematikan. Biarkan mereka menikmati kemenangan semu mereka sebentar lagi. Aku sendiri yang akan memegang tali algojo untuk menyeret mereka ke lubang kehancuran. Aku ingin melihat ekspresi wajah mereka saat tahu bahwa babu yang mereka injak-injak adalah pemilik dari semua kemewahan yang mereka agungkan. Ayah menatapku lama, lalu sebuah senyuman bangga perlahan terukir di wajahnya. Beliau mengusap kepalaku lembut. Apapun yang kamu inginkan, Clarissa, seluruh kekayaan dan kekuasaan Baskoro Group sekarang ada di bawah perintah jemarimu. Aku menyandarkan tubuhku pada bantal rumah sakit, menatap lurus ke depan. Rasa sakit di tubuhku seolah sirna, digantikan oleh kekuatan baru yang meluap-luap. Sumpah darah telah kukir di bawah langit malam yang badai kemarin, dan kini, alat pembalasan itu telah genap berada di tanganku. Rian, Bu Widya, Siska. Bersenang-senanglah dalam ketamakan kalian hari ini, karena esok hari, giliran aku yang akan tertawa di atas tangisan histeris kalian. 1 minggu telah berlalu sejak malam terkutuk di bawah guyuran hujan badai itu. Di mata dunia, terutama di mata Rian dan keluarga besarnya, aku mungkin sudah menjadi mayat yang membusuk di selokan, atau gelandangan yang mengemis di kolong jembatan. Mereka tidak pernah tahu bahwa Sarah yang mereka hinakan telah mati malam itu, dan kini yang tersisa hanyalah Clarissa Baskoro, wanita yang memiliki kendali penuh atas napas finansial mereka. Melalui ruang kerja pribadi di kediaman mewah ayah, aku memperhatikan layar monitor yang menampilkan data keuangan Baskoro Group. Di hadapanku, asisten pribadi ayah yang setia, Arman, berdiri dengan sikap hormat yang sempurna. Nona Clarissa, ini adalah berkas pengajuan proyek investasi senilai 50 miliar rupiah yang diajukan oleh Rian, ujar Arman sembari menyodorkan sebuah dokumen tebal. Dia sangat berambisi. Jika proyek ini disetujui oleh jajaran direksi tertinggi, Rian akan langsung dipromosikan menjadi Direktur Keuangan Regional. Dia sudah melobi beberapa kepala divisi untuk memuluskan jalannya. Aku mengambil dokumen itu, membolak-baliknya dengan ujung kuku yang kini terawat rapi.
Senyum sinis terukir di wajahku saat melihat tanda tangan Rian yang tertera di sana. Begitu besar, begitu angkuh, seolah-olah dia sudah menggenggam dunia di telapak tangannya. Dia ingin menjadi direktur, Arman? Tanyaku dengan nada suara yang rendah dan dingin. Bagus, berikan apa yang dia mau. Atsi semua pengajuannya tanpa pengecualian. Arman sempat tertegun, menatapku dengan keraguan yang tertahan di matanya. Tapi Nona, proyek ini memiliki banyak celah risiko. Jika kita menyetujuinya begitu saja, aku tahu. Aku memotong kalimatnya dengan lambaian tangan yang anggun namun mutlak. Celah itu yang akan menjadi lubang kuburnya sendiri. Biarkan dia merasa berada di puncak dunia. Biarkan ibunya yang tamak dan adiknya yang manja itu berpesta pora merayakan kekayaan baru mereka. Manusia akan menjadi paling lengah saat mereka merasa telah memenangkan segalanya. Aku bangkit berdiri, melangkah menuju jendela besar yang menghadap langsung ke arah taman belakang rumah yang asri. Sinar matahari sore menyinari gaun sutra rumahanku yang mahal. Tanganku perlahan bergerak menyentuh perutku. Kandunganku semakin kuat berkat perawatan medis terbaik dari dokter pribadi keluarga Baskoro. Anak ini menjadi sumber kekuatan terbesarku untuk menyelesaikan permainan catur ini. Lalu, ada satu hal lagi, Arman. Ujarku tanpa berbalik. Baskoro Group akan mengadakan gala dinner tahunan akhir pekan ini di Hotel Grand Ballroom. Bukan? Acara besar untuk merayakan kembalinya putri tunggal keluarga Baskoro. Benar, Nona. Seluruh jajaran direksi, kolega bisnis internasional, dan media nasional akan hadir. Kirimkan undangan eksklusif berlapis emas ke rumah Rian. Pastikan namanya tercantum sebagai tamu kehormatan atas keberhasilan proyek barunya. Katakan pada mereka bahwa pemilik tertinggi Baskoro Group ingin bertemu langsung dengannya dan keluarganya untuk memberikan penghargaan. Aku bisa membayangkan bagaimana reaksi rumah itu saat menerima undangan tersebut. Bu Widya pasti akan sujud syukur di depan berkas emas itu, mengira bahwa doa-doa ketamakannya telah dikabulkan oleh Tuhan. Siska pasti akan sibuk menguras kartu kredit Rian untuk membeli gaun termewah demi pamer di depan para sosialita. Dan Rian, dia akan membusungkan dadanya yang sombong, merasa menjadi pria paling hebat di kota ini. Mereka tidak akan pernah menyangka bahwa undangan emas yang mereka dekap dengan penuh rasa bangga, itu adalah tiket satu arah menuju neraka jahanam. Itu bukan undangan penghargaan, melainkan undangan berlumur racun, yang akan mencabut seluruh harga diri, kekayaan, dan kebebasan mereka di depan ribuan mata. Baik, Nona Clarissa, segala sesuatunya akan saya persiapkan sesuai dengan instruksi Anda, jawab Arman dengan nada patuh sebelum akhirnya membungkuk hormat dan melangkah keluar dari ruangan. Setelah pintu tertutup, keheningan kembali menguasai ruangan. Aku mengambil kartu nama hitam milik ayah yang sempat kupertahankan di sela-sela pengusiran keji malam itu. Jari-jariku mengusap huruf timbul emas di atasnya. Rian, Ibu, Siska, nikmatilah sisa hari-hari indah kalian minggu ini. Bisiku lirih pada angin malam yang mulai berembus masuk. Tertawalah sepuas yang kalian bisa. Belanjakan uang itu seolah tidak ada hari esok. Karena di malam gala dinner nanti, aku sendiri yang akan meruntuhkan seluruh dunia yang kalian bangun di atas air mata dan penderitaanku. Malam yang kunantikan akhirnya tiba. Grand Ballroom Hotel Mulia bertabur cahaya lampu kristal yang berkilauan bagai taburan bintang. Ratusan pasang mata dari kalangan konglomerat, pejabat, dan awak media malam ini berkumpul, memenuhi ruangan yang didekorasi dengan kemewahan mutlak khas Baskoro Group. Musik klasik mengalun lembut, bersahutan dengan denting gelas sampahnya. Namun bagiku, semua ini bukanlah pesta perayaan. Ini adalah panggung eksekusi. Dari balik tirai lantai mezanin yang gelap, aku berdiri menatap ke bawah, ke arah kerumunan tamu. Sepasang mataku langsung menangkap tiga sosok yang sangat kukenal. Rian, Bu Widya, dan Siska. Mereka datang dengan penampilan yang luar biasa mencolok. Rian mengenakan setelan jas tuxedo hitam yang tampak kaku namun mahal. Tangannya menggenggam gelas anggur dengan dagu yang terangkat angkuh. Di sampingnya, Bu Widya memakai kebaya payet merah menyala yang terlalu ketat, dipadukan dengan kalung dan gelang emas yang berderet penuh di lengannya. Pasti dibeli dari hasil pencairan dana proyek baru Rian. Sementara Siska, dia memakai gaun malam desainer lokal dengan belahan tinggi,
sibuk berfoto seloroh ke sana kemari, memamerkan kemewahan palsunya ke media sosial. "Lihat mereka, Arman," bisikku pada asisten pribadiku yang berdiri siaga di belakangku. Mereka tertawa di atas penderitaan yang mereka berikan padaku seminggu lalu. "Semua sudah siap, Nona Clarissa. Pihak keamanan dan media sudah berada di posisi masing-masing atas perintah Tuan Besar," jawab Arman dengan suara rendah yang tegas. Aku tersenyum tipis. Malam ini, aku tidak lagi mengenakan daster usang berlumur sisa kopi. Tubuhku dibalut gaun malam haute couture sutra putih gading yang menjuntai indah, bertahtakan berlian murni di sepanjang kerahnya. Rambutku disanggul anggun, menyisakan beberapa helai yang membingkai wajahku yang kini merona segar. Riasan wajahku tegas, memancarkan aura kekuasaan yang mutlak. Aku adalah Clarissa Baskoro. Tepat pukul 8 malam, musik klasik tiba-tiba berhenti. Lampu utama ballroom meredup, menyisakan satu sorot lampu spotlight terang yang mengarah langsung ke atas panggung utama. Ayahku, Pak Baskoro, melangkah maju ke podium dengan langkah yang tegap dan berwibawa. Suara riuh rendah para tamu seketika senyap. "Selamat malam, para kolega dan sahabat sekalian." Suara ayah menggema, melalui pengeras suara, berwibawa namun syarat akan emosi yang tertahan. Malam ini bukan hanya sekadar perayaan tahunan perusahaan. Malam ini adalah malam paling bersejarah dalam hidup saya. Setelah 22 tahun hidup dalam kegelapan dan pencarian yang melelahkan, Tuhan akhirnya mengembalikan belahan jiwa saya. Malam ini, saya ingin memperkenalkan kepada dunia putri kandung sekaligus pewaris tunggal dari seluruh lini bisnis Baskoro Group. Aku melihat dari kejauhan bagaimana Rian dan ibunya maju mendekati baris depan panggung. Wajah mereka dipenuhi rasa penasaran yang amat sangat, bercampur dengan ambisi menjilat yang kentara. Rian bahkan merapikan jasnya, bersiap untuk menjadi orang pertama yang memberikan tepuk tangan paling meriah demi mengambil hati sang putri pewaris. "Mari kita sambut dengan hormat putri saya, Clarissa Baskoro." Sorot lampu spotlight seketika bergeser, membidik lurus ke arah tangga besar tempatku mulai melangkah turun. Aku berjalan dengan anggun, membiarkan ujung gaun sutraku menyapu anak tangga satu persatu. Daguku terangkat, sepasang mataku mengunci lurus ke arah tempat Rian berdiri. Saat kakiku menginjak lantai dansa utama dan wajahku tersorot lampu dengan sempurna, aku bisa melihat perubahan drastis di wajah Rian. Detik itu juga, senyum ambisius di bibir suamiku membeku. Gelas anggur di tangan kanannya terlepas, jatuh menghantam lantai marmer dan pecah berkeping-keping. Prang! Cairan merah pekatnya mencoreng sepatu mahalnya, persis seperti kopi yang tumpah di lantai rumahnya seminggu lalu. Sarah? Suara Rian tercekat di tenggorokan, namun cukup keras hingga membuat orang-orang di sekitarnya menoleh. Wajahnya seketika pucat pasi bagai mayat, matanya melotot hampir keluar dari rongganya karena syok yang teramat sangat. Di sampingnya, Bu Widya memegangi dadanya, mulutnya menganga lebar dengan tubuh yang gemetar hebat. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dia sudah mati. Dia cuma babu kampung. Pekik Bu Widya histeris. Suaranya mulai memancing perhatian para fotografer yang langsung mengarahkan kamera ke arah mereka. Siska yang berada di belakang ibunya langsung menjatuhkan ponsel mahalnya ke lantai. Langkah kakinya mundur teratur, memegangi kepalanya dengan raut wajah yang dipenuhi rasa ngeri, seolah melihat hantu yang bangkit dari kubur. Aku menghentikan langkahku tepat beberapa meter di depan mereka, berdiri di samping ayah yang langsung merangkul pundakku dengan protektif. Kujatuhkan tatapan mata yang teramat dingin dan penuh penghinaan pada pria yang pernah mengusirku di tengah badai itu. "Selamat malam, Rian." "Selamat malam, Ibu Mertua yang terhormat." Ucapku lewat mikrofon kecil yang terpasang di gaunku. Suaraku terdengar begitu jernih dan bergaung di seluruh penjuru ballroom. "Bagaimana? Apakah undangan emas dariku cukup mewah untuk menyambut kehancuran kalian malam ini?" Keheningan yang mencekam mencengkeram seluruh grand ballroom. Ratusan pasang mata kini tertuju pada Rian, Bu Widya, dan Siska yang berdiri mematung bagai tikus yang terpojok di sudut ruangan. Kilatan lampu kamera dari para jurnalis bertubi-tubi menyorot wajah pucat mereka, mengabadikan setiap jengkal kepanikan dan kehinaan yang menjalar di kulit mereka.
Rian melangkah maju dengan lutut yang gemetar hebat, mencoba mengikis jarak di antara kami. Sarah, tidak Clarissa. Ini pasti ada salah paham. Kamu, bagaimana bisa kamu ada di sini? Kamu istriku, Sarah. Kamu sedang mengandung anakku. Ucapnya dengan suara serak yang memelas, mencoba meraih ujung gaunku di depan semua orang. Kesombongannya sebagai manajer hebat runtuh seketika. Anakmu? Aku melangkah mundur dengan anggun, menghindari sentuhannya seolah dia adalah tumpukan sampah yang menjijikkan. Suaraku yang menggema lewat mikrofon terdengar begitu dingin dan tegas. Bukankah seminggu lalu, di bawah guyuran hujan badai, kamu membuangku ke jalanan dan bersumpah tidak sudi mengakui anak dari rahim perempuan murahan? Di mana harga dirimu yang tinggi itu sekarang, Rian? Bisik-bisik miring langsung riuh rendah di antara para tamu undangan. Tatapan menghina yang biasanya diarahkan kepadaku, kini berbalik menghujam mereka bertiga. Ayahku, Pak Baskoro, melangkah maju ke depan podium dengan wajah yang mengeras akibat amarah yang membakar. Rian Pradipta, kamu mengira bisa membodohi Baskoro Group dengan proyek investasi bodohmu itu? Suara ayah menggelegar, berwibawa namun mematikan. Hari ini, detik ini juga, aku batalkan seluruh proyek tersebut. Kamu dipecat secara tidak hormat karena manipulasi data keuangan dan seluruh fasilitas dinas. Rumah mewah yang ibumu pamerkan dan mobil yang kamu kendarai. Ditarik kembali malam ini juga. Kamu tidak punya apa-apa lagi. Tuan Besar, saya mohon. Ampun, Tuan. Bu Widya tiba-tiba menjatuhkan dirinya di atas lantai marmer. Kebaya merah menyalanya yang mahal kini terseret di lantai, persis seperti caraku berlutut membersihkan sisa kopinya dulu. Beliau menangis histeris, merangkak mendekati panggung. Sarah, menantuku yang baik, tolong ibu. Ibu khilaf, nak. Siska yang menghasut ibu. Tolong jangan miskinkan kami, Sarah. Ibu, kok jadi aku? Siska berteriak panik. Wajahnya yang penuh riasan kini luntur oleh air mata ketakutan. Dia mencoba bersembunyi di balik punggung Rian yang sudah layu. Aku menatap mereka dari atas panggung dengan pandangan kosong tanpa belas kasihan. Rasa sakit saat rambutku dijambak, rasa hina saat dasterku difitnah, dan rasa dingin yang menusuk tulang saat janinku terancam di malam pengusiran itu. Semuanya terbayar lunas melihat pemandangan di hadapanku. Ini adalah katarsis yang sempurna. Permainan belum selesai. Bisikku lirih. Arman, asisten pribadi ayah, memberi isyarat ke arah pintu masuk ballroom. 2 detik kemudian, 4 orang petugas kepolisian berpakaian seragam lengkap melangkah masuk dengan tegas, membelah kerumunan tamu. Rian Pradipta dan Nyimawan Widya? Salah satu petugas bertanya dengan suara lantang. Kami dari pihak kepolisian menerima laporan atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga, penganiayaan fisik secara bersama-sama, dan percobaan penelantaran wanita hamil dengan bukti rekaman CCTV lingkungan yang sah. Klik. Suara besi borgol yang mengunci pergelangan tangan Rian dan Bu Widya berdentang nyaring di tengah keheningan malam. Bu Widya menjerit histeris, mencoba memberontak, namun petugas menahannya dengan kuat. Rian hanya bisa menunduk dalam, wajahnya hancur, memendam penyesalan yang teramat sangat di tengah sorotan kamera media yang siap menayangkan kehancurannya ke seluruh penjuru negeri esok pagi. 3 bulan berlalu sejak malam di Grand Ballroom yang menghancurkan seluruh dunia palsu keluarga Rian. Kasus hukum mereka berjalan cepat dengan liputan media yang luar biasa masif. Rekaman CCTV di pelataran rumah yang memperlihatkan bagaimana kejamnya aku diseret dan diusir di tengah badai menjadi bukti mutlak yang tak terbantahkan. Rian dan Bu Widya divonis hukuman penjara atas tindakan KDRT dan penganiayaan berat. Untuk membayar ganti rugi material serta melunasi utang-utang butik mewah Siska yang telanjur berjalan, rumah berlantai 2 milik mereka disita oleh pengadilan. Mereka kehilangan segalanya hanya dalam sekejap mata. Sore itu, langit di atas ibu kota berwarna jingga keemasan yang tenang. Aku duduk di dalam kabin belakang mobil, Rolls-Royce mewah milik ayah, yang melaju perlahan membelah jalanan kota. Tanganku dengan lembut mengusap perutku, yang kini sudah tampak membuncit nyata di balik gaun hamil sutra yang longgar dan nyaman. Kandunganku sehat, kuat, dan tumbuh dengan penuh limpahan kasih sayang
yang tak pernah kukira akan kudapatkan. Nona Clarissa, kita akan melewati area persidangan lama. Jalanan di depan agak tersendat karena ada beberapa tunawisma yang ditertibkan. Lapor Pak Joko, sopir pribadi kami, dari balik kemudi. Aku hanya mengangguk pelan, menatap keluar jendela kaca yang gelap dan anti peluru. Saat mobil kami merayap pelan di dekat lampu merah, mataku menangkap dua sosok dekil yang sedang duduk di trotoar jalan, tepat di bawah terik matahari yang mulai meredup. Tubuhku seketika berdesir, bukan karena takut, melainkan karena rasa takjub akan bagaimana instannya cara karma bekerja. Itu Rian dan Bu Widya. Karena adanya jaminan dan proses banding yang membuat mereka sempat keluar atau menjalani tahanan luar dengan sisa harta yang nihil, penampilan mereka kini benar-benar hancur. Rian mengenakan kemeja lecek yang robek di bagian bahu, wajahnya ditumbuhi janggut kasar yang tak terawat, dan matanya cekung menyiratkan keputusasaan yang teramat dalam. Di sampingnya, Bu Widya duduk beralaskan kardus bekas, penampilannya dekil dengan rambut abu-abu yang kusut masai, memegangi mangkuk plastik kosong dengan tangan yang gemetar. Nyonya besar yang dulu begitu angkuh menumpahkan kopi di lantai marmer, kini terduduk di atas debu jalanan. Tepat saat itu Rian menoleh ke arah jalan raya. Tatapannya tak sengaja terpaku pada mobil Rolls-Royce yang kutumpangi. Meskipun kacanya gelap, dia tampaknya mengenali plat nomor eksklusif milik keluarga Baskoro. Mata Rian seketika melebar. Seolah mendapatkan secercah harapan di tengah neraka hidupnya, dia bangkit berdiri dengan tergesa-gesa, menyeret langkah kakinya yang pincang mendekati mobilku. Bu Widya yang melihat itu ikut bangkit, tertatih-tatih mengejar putranya. Sarah, aku tahu kamu di dalam. Tolong aku, Sarah. Teriak Rian dari luar, suaranya samar-samar menembus kaca mobil yang tebal. Dia memukul-mukul kaca jendela belakang dengan telapak tangannya yang kotor. Air matanya luruh membasahi pipinya yang berdebu. Aku menyesal, Sarah. Aku mohon maafkan aku. Demi anak kita, Sarah, tolong beri aku kesempatan kedua. Bu Widya ikut berlutut di atas aspal jalanan yang panas, mengatupkan kedua tangannya di depan dada, menangis histeris mengemis ampunan lewat gerakan tubuhnya yang ringkih. Mereka berdua memohon di samping mobilku, tontonan gratis bagi orang-orang di sekitar lampu merah. Aku menatap mereka dari balik kaca. Wajahku datar, tanpa ada riak emosi kemarahan sedikit pun yang tersisa. Rasa benci itu telah menguap bersama dengan hancurnya harga diri mereka. Aku bahkan tidak berniat menurunkan kaca mobil walau hanya 1 sentimeter, atau mengucapkan satu patah kata pun. Mereka terlalu rendah untuk kembali menyentuh hidupku. Pak Joko, jalan. Ujarku dengan nada suara yang teramat tenang. Lampu lalu lintas berubah hijau. Pak Joko menginjak pedal gas, dan mesin mobil yang bertenaga besar itu menderu halus, melesat pergi meninggalkan Rian dan Bu Widya yang terjatuh di atas aspal. Menangis memeluk lutut dalam balutan debu penyesalan seumur hidup yang tak akan pernah berujung. Aku kembali menyandarkan tubuhku pada kursi kulit yang empuk, mengalihkan pandanganku lurus ke depan, menyambut fajar kemenangan baru yang bersih tanpa bayang-bayang masa lalu. Pernikahan neraka itu telah usai, dan kini aku siap melangkah sebagai wanita seutuhnya yang mandiri, terhormat, dan bahagia bersama anak di dalam kandunganku.